Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tiko Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada sore hari tanggal 7 Oktober di tahun 2013, seorang wanita yang bernama Frederica atau kita akan panggil Rika sedang menunggu temannya yang bernama Novi untuk mereka minum kopi di sore hari. Rika berusaha menghubungi Novi, namun handphonenya dalam keadaan tidak aktif dan Rika akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Novi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di rumah itu, Rika hanya bertemu dengan seorang pria yang bernama John William Cardon, yaitu suami Novi sendiri. John mengatakan kepada Rika bahwa istrinya sudah meninggalkan rumah tersebut dan juga telah membawa sebagian besar barang-barangnya. Rika melihat dua orang wanita di rumah tersebut dan menurut John, wanita itu adalah anak dari pernikahan pertamanya. Rika merasa sesuatu yang aneh di rumah tersebut karena kemarin sore dia bertemu dengan Novi dan Novi masih dalam keadaan bahagia dan tidak pernah mengatakan tentang kepergiannya hari itu. Bahkan mereka sudah berjanji akan minum kopi bersama lagi dan jika Novi harus pergi, kenapa handphonenya dalam keadaan tidak aktif dan juga Novi tidak menghubungi dirinya. John tiba-tiba mengajak Rika untuk masuk ke dalam rumah dan di sana John mengatakan bahwa rumahnya masih dalam keadaan kotor. Akhirnya John mengajak Rika masuk ke kamar tidurnya dan di sana John mengatakan bahwa dia baru saja mencuci karpetnya dan Rika juga melihat karpet di kamar itu masih dalam keadaan basah. Rika sangat tahu rumah tersebut dan bagaimana tatanan ruangan di sana. Namun hari itu di ruang keluarga tidak ada karpet yang biasa Novi letakkan di sana. Di kamar tiba-tiba John mengajak Rika untuk melakukan hubungan badan karena menurut John, Novi sudah meninggalkan rumah tersebut dan tidak akan ada orang yang marah kepadanya. John di sana juga mengatakan bahwa kedua anaknya sangat bahagia setelah Novi meninggalkan rumah tersebut. John menawarkan kepada Rika untuk mengambil tas bermerek milik Novi atau barang lainnya yang dia suka jika dia mau melakukan hubungan badan dengannya. Rika sangat merasa tidak nyaman di rumah tersebut karena John terus merayunya dan akhirnya Rika segera meninggalkan rumah itu dan langsung melaporkan ke kantor polisi. Polisi pun datang hari itu dan hanya menemukan John di sana sedang kedua anaknya sudah meninggalkan rumah tersebut. Polisi mendapat informasi bahwa Novi adalah wanita yang berasal dari Indonesia dan keluarga ini tinggal di kota Kumora, yaitu utara Gold Coast negara Australia. John mengatakan bahwa ketika dia bangun pada pukul 6 pagi, dia mendengar istrinya mengatakan bahwa dia akan meninggalkan rumah tersebut. Karena pagi itu dia masih sangat ngantuk, dia kurang tahu kemana Novi akan pergi atau apa yang akan dia lakukan. John juga menjelaskan kepada polisi bahwa malam sebelumnya Novi pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjual perhiasannya yang seharga $70.000 Australia untuk mendapat uang tunai. John juga mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkan Novi dan dia juga akan mencari istrinya. Keesokan harinya John membawa kedua anak Novi yang berusia 9 dan 7 tahun dan mereka bertiga terbang ke negara Indonesia. John mengatakan kepada polisi bahwa dia harus kerja selama 2 minggu dan semua sudah direncanakan dan tidak bisa ditunda lagi. Penyidik semakin mencurigai John karena ternyata bisnisnya lebih penting daripada mencari istrinya yang sedang hilang. Penyidik masih tidak bisa berbuat apa-apa kala itu karena mereka belum tahu pasti apakah Novi masih dalam keadaan hidup atau dia sudah dalam keadaan meninggal. Polisi mengecek semua kamera CCTV yang ada di area Novi tinggal dan di sana terlihat pada malam hari Novi masih berada di pom bensin dengan mengendarai mobil Volvo berwarna biru tua. Pada pukul 11 malam, tetangga Novi juga masih melihatnya di mana Novi berada di dalam rumah.
Penyidik akhirnya menutup rumah Novi untuk dilakukan analisis forensik dan di sana mereka menemukan noda kencing di karpet yang ada di kamar Novi dan ternyata itu adalah urin milik Novi. Selain itu, penyidik tidak menemukan tanda-tanda lainnya ataupun bukti tentang adanya suatu tindak kejahatan. 4 hari kemudian pada tanggal 11 Februari, penyidik menemukan mobil Novi yaitu berada di sebuah tempat parkir di dekat stasiun kereta api. Tempat itu dinyatakan tidak jauh dari rumah Novi, namun sayangnya di sana tidak ada kamera CCTV. Sosial media Novi juga dalam keadaan tidak aktif, bahkan kartu kreditnya juga tidak menunjukkan pengeluaran uang sama sekali. Penyidik menduga bahwa Novi sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan diduga pelakunya tidak lain adalah suaminya sendiri. Penyidik mencari informasi siapa Novi dan bagaimana hubungannya dengan John untuk mengetahui kemungkinan apa motif dari kejahatan yang sedang terjadi. John adalah seorang pemilik 2 pabrik yang terletak di dekat Gold Coast, yaitu industri pelumas dan juga investasi dalam pertambangan. Perusahaan itu John dirikan dengan istri pertamanya di tahun 1986 dan dari perusahaan tersebut John memiliki bagian sebanyak 50%. Aset yang John miliki pada saat itu sekitar 7 juta Australia dolar. Sebelum menikahi istrinya Novi, John telah bercerai sebanyak 5 kali dan di tahun 2000 John bertemu Novi di negara Indonesia. Novi sendiri lahir pada tahun 1975, di mana dia 32 tahun lebih muda dari John, dan menurut keluarga Novi, Novi belum pernah meninggalkan negara Indonesia, dan Novi berasal dari kota Surabaya. Ketika Novi bertemu dengan John, dia berusia 25 tahun, sedang John pada saat itu sudah berusia 57 tahun. Setelah berkenalan kurang lebih sebulan, mereka memutuskan untuk menikah dan setelah menikah, pasangan ini tinggal di kota Queensland. Mereka di sana hidup sangat bahagia dan sepertinya Novi telah menemukan cinta sejatinya. Novi melahirkan 2 orang anak dari John dan Novi dikenal sebagai wanita yang sangat beruntung karena dia mendapatkan pria kaya raya dan juga sangat menyayangi dirinya. Namun sayangnya kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena di tahun 2009 hubungan mereka mulai ada keretakan. John mulai memperlakukan Novi dengan cara yang sangat kasar, bahkan menurut ibunya di saat Novi hamil, suaminya pernah mendekapnya dengan bantal. John juga sering melakukan pemukulan kepada Novi dan pada saat itu John juga sudah memiliki kekasih baru yaitu wanita yang berasal dari Filipina. John juga sering melakukan travel sendirian ke negara Amerika dan di sana dia akan menghabiskan waktunya di tempat-tempat di mana wanita dapat dia beli. Novi sama sekali tidak terima dengan perlakuan tersebut dan melihat suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Untuk menghilangkan rasa kesepiannya di rumah karena Novi sering ditinggalkan pergi oleh suaminya, maka dia pun mencari seorang pengganti dan akhirnya dia mendapat kekasih baru. Karena di antara John dan Novi sudah tidak punya rasa cinta, mereka memutuskan untuk bercerai. Namun demi kedua anak mereka, Novi hanya memutuskan untuk pisah ranjang saja dan mereka tetap tinggal satu atap. Setelah mereka pisah ranjang, Novi membuka sebuah bisnis yaitu salon kecantikan di negara Australia untuk mempersiapkan kehidupannya sendiri setelah dia bercerai dengan suaminya nanti. Pada bulan Desember di tahun 2012, Novi dan John berargumen bahwa dia sudah tidak bisa lagi tinggal seatap dengan mantan suaminya. Namun di sisi lain, Novi juga sangat ketakutan jika John akan mengambil hak kedua anak tersebut. Novi akhirnya mendatangi seorang pengacara dan di sana dia mendapat pemasukan bahwa di negara Australia sangat melindungi wanita dan juga anak-anak. Di sana Novi juga diberitahu bahwa jika pasangan bercerai, maka istri akan mendapat 50% aset yang telah dimiliki oleh suaminya. Setelah mendengar nasihat tersebut, Novi membulatkan tekadnya dan segera mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu.
Berharap hak asuh anak tersebut akan mereka bagi menjadi 2 dan dia juga akan mendapat 50% dari harta suaminya. Sehari sebelum Novi menghilang, John mendapat surat dari pengacara Novi yang dimana selain Novi menggugat cerai dirinya, Novi juga meminta 50% dari semua aset yang dia miliki, yaitu sekitar 3,5 juta Australian dollar atau setara 36 miliar rupiah. Selama 3 tahun setelah Novi dinyatakan hilang, penyidik tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak menemukan bukti apapun. Setelah 3 tahun penyidik menunggu kabar tentang Novi, polisi baru mendapat laporan dari tetangga Novi, yaitu dari seorang wanita yang bernama Rachel William. Rachel mengatakan bahwa 2 tahun sebelum Novi menghilang, dia pernah mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke negara Amerika, namun jika dia tidak kembali pulang, Novi menyuruh Rachel untuk segera melaporkan ke polisi karena pada saat itu dia pasti sudah dibunuh oleh suaminya. Namun pada saat itu Novi kembali pulang dan setelah hari itu Novi tidak pernah lagi mengatakan hal tersebut kepada Rachel. Namun anehnya, sehari sebelum Novi menghilang, Rachel bertemu dengan Novi kembali yaitu di sekolah ketika mereka menjemput anak-anaknya. Di sana Novi mengatakan bahwa perceraiannya akan segera tuntas dan surat dari pengadilan akan datang keesokan harinya. Tetangga Novi lainnya juga mengatakan kepada penyidik bahwa di malam Novi menghilang, dia mendengar suara yang sangat keras dari garasi milik Novi di mana John menabrak sesuatu atau kemungkinan besar John keluar dengan cara terburu-buru. Tetangga lainnya juga melaporkan ke polisi bahwa malam itu dia mendengar suara tembakan dari dalam rumah Novi. Penyidik mendatangi pabrik milik John untuk menanyakan kepada para karyawannya di mana keberadaan John di saat Novi dinyatakan menghilang. Salah satu karyawan di sana mengatakan kepada polisi, sebulan sebelum Novi menghilang, dia menemukan kotak box yang sangat misterius yang dikirim dan ditujukan kepada John. Karena rasa penasaran, karyawan itu membuka box tersebut dan ternyata di sana terdapat senjata api lengkap dengan peluru dan juga peredamnya. Karyawan itu tidak tahu tipe senjata tersebut, namun malam di mana Novi dinyatakan menghilang, John mendatangi pabrik secara tergesa-gesa dan menyerahkan kotak box tersebut kepada karyawannya. Karyawan itu mengatakan kepada polisi bahwa malam itu dia disuruh oleh John untuk mengantarkan kotak box tersebut ke rumah salah satu orang anaknya. Kotak box yang dikirim ke rumah anaknya tersebut adalah kotak box yang sama yang diterima John sebulan sebelum Novi menghilang, yaitu kotak box yang berisikan senjata api. 2 orang anak John dari pernikahan pertamanya itu, mereka sudah berusia 30 tahun lebih, dan ketika penyidik menanyakan kepada mereka, anak tertuanya mengatakan bahwa ayahnya berpesan agar tidak membuka kotak box tersebut, maka dia tidak tahu apa isinya dan ayahnya hanya mengatakan untuk mengantarkan kotak itu ke rumah adiknya. Anak kedua John bernama Angela dan Angela mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak menerima kotak apapun dari kakaknya ataupun dipesan oleh ayahnya, maka dia tidak tahu apa yang dikatakan oleh penyidik. Penyidik sepertinya tidak memiliki jalan untuk mencari informasi lebih terang tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Novi. Penyidik menduga Novi dihabisi di dalam rumahnya sendiri, namun pertanyaannya, bagaimana John menghilangkan jasad korban? Penyidik tahu bahwa John sangat tidak mungkin melakukan semuanya sendirian karena John pada saat itu dia sudah berusia 67 tahun. Di tahun 2014, penyidik mendatangi rumah lama John, yaitu di sebuah villa terpencil yang ada di kota Gold Coast. Di tempat itu mereka menempati rumah dengan lahan seluas 3 hektar dan di sana juga terdapat beberapa galian yang sepertinya sudah direnovasi. Karena merasa curiga, penyidik mengerahkan bulldozer dan juga eskavator untuk menggali tempat-tempat yang telah mereka curigai, di mana kemungkinan besar jasad Novi dikuburkan di sana. Di halaman belakang rumah tersebut, mereka menemukan 2 mobil yang terkubur sedalam 4 meter dan mobil tersebut, mobil Ford F100 berwarna putih dan juga mobil Nissan berwarna hitam.
Namun pertanyaannya, kenapa John menguburkan dua mobil tersebut? Pada tanggal 13 Maret di tahun 2014, polisi menawarkan kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang Novi, maka mereka akan mendapat imbalan sebesar 250.000 Australia dolar. Setelah mendengar kabar imbalan tersebut, terdapat beberapa orang yang mendatangi kantor polisi dan di sana mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Salah seorang pria mengatakan kepada polisi di mana mobil Novi ditemukan, pagi itu dia melihat mobil tersebut diletakkan oleh seorang wanita, bahkan dia juga melihat baju yang berserakan di dekat mobil tersebut sangat menarik perhatiannya. Di dekat mobil itu terdapat seorang wanita yang sangat cemas dan di seberang mobil Novi terdapat mobil Ford berwarna putih yang dikendarai oleh seorang pria botak dan juga terdapat seorang wanita. Ternyata mobil Ford putih itu adalah mobil yang dikubur oleh John di halaman belakang rumahnya. Penyidik menduga bahwa dua orang wanita yang ada di sana dan pria botak itu adalah John dan kedua anaknya. Pada tanggal 28 Januari di tahun 2015, penyidik mengerahkan 50 orang untuk melakukan pencarian di lokasi terpencil yang masih di dalam properti milik John. Namun setelah dilakukan pencarian besar-besaran, mereka masih tidak menemukan tanda apapun ataupun bukti keberadaan Novi di sana. Di bulan Juni di tahun 2016, setelah 3 tahun penyelidikan, polisi telah mendapat lebih dari 200 orang saksi, maka itu mereka mengajukan surat untuk penangkapan John dengan dakwaan sebagai pelaku pembunuhan. Penyidik untuk mengubah dari dakwaan ke hukuman juga membutuhkan banyak bukti dan penyidik tidak akan menyerah sampai di situ hingga mereka mengungkap siapa sebenarnya John di masa lalu. Penyidik pun mendapat banyak laporan bahwa John yang dikenal sebagai pria dermawan dan juga baik hati itu ternyata dia memiliki sisi gelap. Di tahun 1990, John dituduh sebagai pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur, di mana John mendaftarkan anak yang berusia 15 tahun dari Filipina untuk bekerja sebagai pembantu di rumahnya, namun setelah tiba di rumahnya, John menggauli anak tersebut. John mengatakan kepada polisi bahwa dia telah membuat surat perjanjian dengan anak tersebut di mana dia akan membayarnya setiap dia menggaulinya dan anak tersebut setuju untuk melakukan apa yang diminta oleh John. Dan surat kontrak tersebut berakhir di tahun 2003 di mana 2 tahun setelah John menikahi istrinya Novi. Akhirnya semua tuduhan itu terbukti di bulan Oktober di tahun 2015 dan kasus pelecehannya itu John William dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara. Namun dia dapat mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 3 tahun. John walaupun sudah mendekam di dalam penjara, dia tetap mengelak dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan. Polisi membuat perjanjian rahasia dengan seorang pria yang bernama Peter, yaitu salah satu teman John yang ada di dalam sel tahanan tersebut. Peter adalah seorang penipu kriminal yang sudah berpengalaman selama 15 tahun dan Peter setuju untuk mencari pengakuan dari John, dia akan mendapat keringanan hukuman. Peter pun bersaksi di pengadilan pada malam tanggal 31 Maret di tahun 2015 dan di sana Peter mengatakan bahwa ada kalanya John sangat sedih dan di sana John mengatakan tentang apa yang terjadi kepada Novi. John mengatakan bahwa dia menggunakan senjata dari box misteri dan memotong tubuh korban dan malam itu juga John membawa jasad korban ke laut dan membuangnya di sana. John juga mengatakan bahwa dia mengikatkan beban ke tubuh korban agar jasadnya tidak ditemukan oleh nelayan. Dan untuk menghindari agar korban tidak mengapung, John juga tidak lupa untuk menyayat perut korban. Menurut John, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena dia tidak terima jika Novi akan mendapat separuh dari aset yang dia miliki. John juga mengatakan bahwa dia menggunakan amonia untuk membersihkan seluruh rumahnya agar jika penyidik datang ke rumah tersebut, mereka tidak bisa mendeteksi DNA milik korban.
Pengacara John menolak pengakuan Peter di pengadilan tersebut dan pengacara itu mengatakan bahwa John tidak pernah mengatakan hal tersebut kepada siapapun. Ketika persidangan berlangsung, seorang pria dari Filipina juga datang ke sana untuk memberikan kesaksian. Pria yang bernama Maso itu, dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan John melalui aplikasi kencan dan mereka telah menjalin hubungan sejak tahun 2008. John memberikan bantuan dana yang sangat besar kepada keluarganya di Filipina, bahkan John juga memberikan fasilitas untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu hingga ke universitas yang ada di kampung halaman Maso. Namun untuk membalas budi kebaikan John itu, John meminta kepada para siswa perempuan untuk melayaninya di hotel. Siswa yang melayaninya di dalam hotel, mereka akan mendapat uang tambahan seperti uang bulanan ataupun perbaikan rumah keluarganya. John mengatakan bahwa sikapnya kepada warga Filipina itu bukan suatu kejahatan, namun itu adalah jalannya untuk dia mencintai seseorang. Di tahun 2011, John pertama kalinya bertemu dengan Maso di sebuah hotel dan di sanalah mereka melakukan hubungan. Di hotel itu, John menanyakan kepada Maso jika dia bisa melakukan pembunuhan kepada seseorang. John di sana menawarkan uang sebesar $10,000 jika dia bisa menghabisi istrinya, yaitu Novi. Maso sangat terkejut, namun dengan tenang dia mengatakan kepada John bahwa dia akan usahakan. John untuk membuat Maso segera bertindak, dia mengirimkan uang muka sebesar $2.500 ketika istrinya pergi ke negara Thailand. John menggambarkan istrinya kepada Maso sebagai wanita egois, serakah, pelacur, dan tidak mengurus anak-anaknya. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Novi sudah berselingkuh dengan pria yang lebih muda. John tidak mau melihat istrinya itu menerima harta kekayaannya, apalagi uang tersebut akan dia gunakan hidup bersama dengan pria lain. Maso menggunakan kesempatan itu untuk menguras uang John karena pada kenyataannya Maso tidak akan pernah melakukan pembunuhan. John merasa Maso akan melakukan apa yang dia minta dan kali ini dia mengirim uang kepada Maso sebesar $20,000. John mengatakan kepada hakim bahwa dia mengenal Maso bukan untuk tujuan lain, melainkan dia hanya jadikan sebagai bodyguard saja karena dia sering mengunjungi tempat-tempat berbahaya yang ada di negara Filipina. Hakim pada tanggal 9 September di tahun 2019, setelah mendengar 70 orang saksi di pengadilan itu, dia akhirnya menjatuhi hukuman kepada John selama 15 tahun penjara. Namun John hanya mendekam selama 1 tahun saja karena dia terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal di dalam sel tahanan. Semua orang mengira bahwa menikahi pria kaya raya adalah sebuah anugerah dan juga rezeki, namun pada kenyataannya semua hal itu ada tantangannya sendiri. Seperti kisah Mbak Novi ini yang tergesa-gesa menikahi suaminya yang kaya raya, namun semuanya berujung dengan nasib yang sangat tragis. Sedang John yang berusaha mati-matian mempertahankan kekayaannya, namun pada akhirnya dia tidak bisa menyimpan harta tersebut. Keserakahan adalah hal yang paling mengerikan hingga dapat menghancurkan seseorang. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.